Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan pemerasan di Dinas PUPR Riau. Salah satunya merupakan Gubernur Riau, Abdul Wahid. Dalam keterangan pers, pimpinan KPK menyebut ada modus istilah jatah preman yang diminta Gubernur Riau Abdul Wahid dalam penganggaran proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR, kawasan permukiman dan pertanahan Riau. Nilainya mencapai 7 miliar rupiah. Dan jika nilainya tidak sesuai, bahkan ada ancaman pencopotan jabatan. KPK turut menyita uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dan pound sterling yang nilainya sekitar 1,6 miliar rupiah. Untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai dengan 6 di Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. KPK juga menyampaikan rasa prihatin dengan terus terulangnya korupsi oleh Gubernur Riau. Abdul Wahid yang jadi tersangka korupsi merupakan Gubernur Riau keempat yang ditangkap KPK. Sebab upaya penindakan atas dugaan tindak pidana korupsi ini yang terjadi di Riau adalah kali keempat yang terjadi di Provinsi Riau itu. Sebelumnya pada tahun 2007 terkait dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Tahun 2014 terkait suap alih fungsi hutan. Dan sekarang terjadi lagi. Praktik ini menunjukkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang masih terjadi dengan berbagai modus yang beragam. Sehingga perlu upaya mitigasi dan pencegahan korupsi ke depannya dengan lebih serius. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons status Gubernur Riau Abdul Wahid yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tito bilang kepala daerah yang menghadapi masalah hukum akan dinonaktifkan bila ditahan. Setelah itu, wakil gubernur secara otomatis akan menggantikan gubernur sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jika perkara yang berjalan ingkrah, maka selanjutnya DPRD akan menggelar rapat untuk mengusulkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif. Tito menegaskan pihaknya terus memonitor situasi di Riau yang hingga kini diklaim berjalan baik. Bukan diganti, itu undang-undang mengatakan kalau kepala daerah ya menghadapi masalah hukum, maka dia akan dinonaktifkan kalau dia ditahan. Kalau nggak ditahan tetap jalan terus. Tapi kalau ditahan, maka dia akan dinonaktifkan. Saya akan dinonaktifkan. Dan setelah itu kemudian di PLT-kan wakil gubernur sampai dengan perkaranya inkrah. Kalau nanti ternyata berlanjut terus, ya PLT terus. Nanti kalau sudah inkrah, baru nanti DPRD akan rapat untuk mengusulkan wakil gubernur sebagai gubernur nanti.